Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Aulia Ramadhani, absen 21. Perkenalkan, nama saya Ninda Riza Pugiati, absen 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usaha pokoknya membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk. Transaksi-transaksi yang biasa terjadi dan berhubungan dengan kegiatan pokok perusahaan dagang adalah pembelian barang dagangan, retur pembelian atau pengurangan, potongan pembelian, penjualan barang dagangan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Syarat pembayaran dibagi menjadi dua, pembayaran secara tunai dan pembayaran secara kredit. Pembayaran secara tunai adalah pembayaran yang dilakukan pada saat penyerahan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli atau saat terjadinya transaksi. Pembayaran secara kredit adalah pembayaran yang dilakukan beberapa waktu setelah barang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Jangka waktu pembayarannya dalam pembelian dan penjualan kredit biasanya dinyatakan dalam faktur. Misalnya dinyatakan sebagai berikut. Syarat N/30, pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Syarat 2/10, N/30 adalah pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, terhitung sejak tanggal faktur, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Syarat penyerahan terbagi menjadi dua. FOB Destination Point adalah ongkos angkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh penjual. FOB Shipping Point adalah ongkos angkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. 2. Retur pembelian dan retur penjualan. Retur pembelian adalah transaksi pengembalian barang yang dilakukan dari pihak pembeli ke pihak penjual karena barang yang dibeli rusak, cacat, atau tidak sesuai dengan pesanan. Retur penjualan adalah transaksi penerimaan barang yang telah dijual dari pembeli. 3. Potongan pembelian dan potongan penjualan. Potongan pembelian adalah potongan atas harga barang yang dibeli. Dipandang dari pihak penjual, potongan harga atas harga jual barang yang diberikan kepada pembeli disebut potongan penjualan. Jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi secara berulang-ulang dan spesifik. Jurnal khusus memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Membuat pencatatan transaksi lebih efisien dan akurat. 2. Memudahkan perusahaan untuk memonitor transaksi. 3. Memudahkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang lebih rinci. 4. Memudahkan perusahaan untuk mengelola informasi keuangan secara terstruktur. Jurnal khusus yang sering digunakan dalam perusahaan dagang. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau pembayaran melalui kas. Transaksi apa saja? Dan barang dagang secara tunai, pelunasan hutang, pembayaran beban. Kas yang dimaksud, uang tunai yang ada di perusahaan, uang perusahaan yang disimpan di bank dalam bentuk giro yang sewaktu-waktu dapat diambil. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang berfungsi sebagai tempat untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang berfungsi sebagai tempat untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas atau transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah. Transaksi apa saja? 1. Penjualan barang dagang secara tunai. 2. Penerimaan pelunasan piutang dagang. 3. Penerimaan pendapatan non-operasi. Jurnal memorial atau jurnal umum. Jurnal umum berfungsi sebagai tempat untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus lainnya. Di antaranya ada 1. Retur pembelian atau pengurangan harga yang berasal dari pembelian kredit. 2. Retur penjualan atau pengurangan harga yang berasal dari penjualan kredit. 3. Transaksi interior, yaitu ada jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal kembali. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk menyesuaikan akun-akun yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Akun-akun yang membutuhkan penyesuaian adalah beban yang masih harus dibayar, beban yang dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, dan perlengkapan. Mengentri jurnal perusahaan dagang. A. Pendekatan ikhtisar laba rugi. Pendekatan ikhtisar laba rugi digunakan untuk menyesuaikan nilai persediaan awal barang dagang dan nilai persediaan akhir barang dagang. Perusahaan harus mengetahui nilai persediaan awal barang dagang dan nilai persediaan akhir barang dagang menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. B. Pendekatan harga pokok penjualan atau HPP.
Peningkatan harga pokok penjualan tidak hanya digunakan untuk menyesuaikan nilai persediaan barang dagang, tetapi juga akun yang berkaitan dengan HPP, yaitu beban, angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian atau diskon.